Aku dan keluarga udah lagi mantau orang ini nih. Ini ada satu akun nih yang lagi kita pantau, soalnya udah nyebut nama ya, terus ngarang cerita, ngarang dongeng. Pengacara kita juga udah pantau terus nih orang ini. Pantau. Ibu yang gak jelas. Mulai panik mereka. Aduh, makin dia menelisik konten saya, makin panik. Ini seorang mantu. mantu, dengar ya, tuh. Mantu panik ya. Bebek bertelur, kok kambing yang sibuk. Ya, jadi gini ya, mantu ya. Dari penyidikan awal aja, 7 yang dipenjara pada waktu itu dihajar, ya kan? Agar mengakui. Kok bisa dikambing hitamkan orang lain gitu loh. Kasihan loh. Ya orang-orang itu. Ya kenapa jadi tumbal? Ya tumbal tuh mantu. Ya tumbal pejabat. Itu disuruh mengakui. Di Polres aja udah dihajar. Di mana-mana udah dihajar. Ya kan? Setelah masuk di penjara, nggak bisa pengacara yang nolong apa ya, pengacara pun nolong karena BAP-nya sudah dibungkamin semua, mereka dipaksa untuk mengaku ya kan, bukan pelaku yang sebenarnya. Kenapa panik mantu ya, makanya saya bilang penyidik coba periksa dulu ini dulu ya, anak-anak mantan wakil bupati, anak-anak mantan bupati itu rekeningnya paling tidak dia menyebutkan nama ibu ya, itu bro ya, itu kalau cerdas, yang namanya bank cabang juga mau jujur ya. Nah kita kasus Pina itu baru 8 tahun ya mantu ya. Nah dulu kita ada kasus yang namanya STPDN. Salah satu kasus itu yang mencuat banget nama Wahyu Hidayat pada waktu itu ya. Itu dari tahun 90. Itu aja bisa terungkap kalau ada yang jujur ya, kalau ada yang jujur mengenai kasus-kasus itu. STPDN Bandung ya, Bandung Jabar lagi jadinya bro. Ada apa dengan Jabar gitu aja ya. Ya, itu dari 2003, itu dari kasus-kasus 97 bro. Ada orang Lampung, macam-macam itu pada waktu itu ya. Kalau nama-nama yang paling saya hafal itu nama di kasus yang namanya STPDN Bandung kala itu sebelum diganti EPDN ya. Salah satu namanya yaitu Wahyu Hidayat. Kemudian ada salah satu praja yang dari Lampung ya. Itu banyak sekali, merinding bulu kuduk. Merinding bro bulu kuduk saya ya ngangkat masalah kejadian-kejadian ini. Coba lah mantu, melek tuh mantu ya, melek. Ya, negara ini bukan negara ayam, bukan binatang yang mau digemukkan ya. Ini manusia. Betul. Ya, hak manusia itu harus dibela, yaitu termasuk HAM ya. Ini yang namanya hak asasi manusia ya. Kita harus membela hak asasi manusia. Harus manusiawi, Bu. Ya, mantu, harus manusiawi ya. Kalau tata hukum kita udah dimanipulasi ya Bu ya, semuanya pakai uang, jangan mentang-mentang banyak uang ya. Masa mahalan harga ayam dari nyawa manusia ya kan, sibuk belusukan klarifikasi kemana-mana ya, itu tanda-tandanya mantu panik ya kan. Orang apa yang namanya menyindir pada kala bupati masih menjabat, pada kala itu masih menjabat, pada kala wakil bupati masih menjabat pada waktu itu. Kok mantu yang sibuk, kok mantu yang mendidih, yang panas ya. Nah, ya begitu tuh mantu ya. Dengar, ini belum seberapa. Kasus Pina ini baru 8 tahun, sedangkan kasus STPDN pada waktu tahun 90-an itu terbongkar sampai 2013, 2003, 2011 itu berlarut-larut. Jadi keungkap semua, tulang belulang mereka aja ditemukan Bu
ya. Ya apalagi kasus baru 8 tahun. Ya salah satunya jalannya itu periksa dulu suapnya. Ya kenapa mantu panik? Apakah mantu juga ikut menyuap? Ikut Keceplosan. menerima. Ya tuh nggak perlu takut tuh ya. Kalau benar harap-harap tenang. Ya, jangan panik ya mantu ya. Jadi buat mantu seorang wakil bupati atau mantu seorang bupati kah ini? Mantan bupati kah? Ya. Kemudian mantan wakil bupatinya aja sibuk belusukan sana silaturahmi, sana silaturahmi. Segitu paniknya gitu, Bro. Ya. Atau memang udah kebiasaan ya kalau ngedor orang itu dihilangkan jejaknya, ditumbalkan orang-orang yang kecil ya, mencari kambing hitam. Udah kebiasaan kan, udah keenakan tuh ya kayak begitu ya. Ingat ya mantu ya. Jadi buat mantu yang panas di sana mendidih, kasus Pina ini ya mantu ya memang menyeret nama, itu jelas nama-namanya itu ya. Kemudian yang ditumbalkan, yang di penjara ada yang seumur hidup, ada yang nih, kok yang orang-orang yang di bawah umur gitu tuh mantu. Waras enggak tuh mantu? Waras nggak ya? Mantu dengar ya, mudah-mudahan mantu ngaca, telinganya dibuka. Ya Allah Subhanahu Wa Taala itu jauh lebih kuat loh mantu ya. Dengar ya mantu, mantu baik sekali ini mantu. Untuk menutupi kasus ya, mantu ya panik di situ, jangan-jangan mantu terlibat suapnya nih. Aduh, keceplosan juga ya. Mantu gak usah panik ya tuh. Kasus Pina saya ulangin, itu belum seberapa lamanya, baru 8 tahun. Ya, 2016 lalu. Kasus STPDN aja bisa terbongkar dari tahun 90-an. Ya, sampai mencapai 2003 sampai 2013. Ya, tuh ingat mantu. Semakin kayaknya jreng hati mantu. Waduh, tambah gawat nih gue katanya ya. Ini orang semakin diincar, semakin diamati katanya, makin garang. Ya, semakin menakutkan. Iya enggak tuh? Salam buat mantu ya yang lagi mencari saya. Tuh mantu, kalau mantu mengamati orang, kalau orang tersebut meminta Kapolri menyidik yang namanya kasus suap yang namanya Pina, ya berawal dari mana-mananya, kok mantu yang panik? Artinya mungkin bisa jadi mantu itu sendiri ada kasus suapnya, panik nih. Salam panik mantu ya. Salam waras ya, salam NKRI mantu, rakyat butuh keadilan ya. Rakyat butuh keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam waras. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel YouTube Freddy Kako. Oke, terkait dengan konten-konten yang disampaikan oleh Mbak Widya ya, semuanya tertuju kepada sebuah kebenaran ya, karena semenjak Mbak Widya mengungkapkan fakta-fakta yang mungkin dan bahkan tidak kita ketahui, mulailah orang-orang yang mungkin terlibat di dalamnya memberikan klarifikasi ke sana kemari. Termasuk salah satunya ini adalah si mantu ini. Si mantu ini bahkan mengatakan bahwa akunnya si Mbak ini sedang dipantau oleh timnya. Mbak Widya secara tegas mengatakan, kalau tidak berbuat, kenapa harus panik? Jangan-jangan si mantu juga ikut terlibat di dalamnya, memberikan suap atau menerima suap. Ya, sejujurnya, kalau kita tidak pernah melakukan sesuatu, seharusnya tidak perlu panik ya, tidak perlu memberikan klarifikasi. Toh apa yang disampaikan oleh Mbak Widya ini, itu terkadang kalau kita berpikir secara akal waras, bisa benar. Kenapa demikian? Karena kalau kasus ini
para pelakunya itu adalah orang-orang biasa, mungkin 8 tahun lalu sudah selesai. Tetapi di balik peristiwa ini, di balik kasus Vina Cirebon, ada hal-hal yang sangat besar yang disembunyikan oleh para oknum pejabat, kemudian ada oknum kepolisian, sehingga membuat kasus ini terkesan sangat bertele-tele. Jadi bagi Anda, si mantu, tidak usah panik dan mulai memberikan klarifikasi ke sana kemari. Tuh mantu, gue lagi dipantau sama netizen tuh mantu. Jangan cuma bisa mantau ibu-ibu, ya tuh kamu sendiri loh. Tuh mantu lagi dipantau sama netizen, jangan angel temen tau mantuku iki. Ini jane konsepnya piye to lho? Mantu lagi dipantau, yo angel temen to. Lagi heboh iya to. Mantune gampang darting. Ya nek orang lakon iki rasah rumangsa, sing santuy. Ngomong apa iki? Iya to. Wong kok dartingan, kesenggolan. Ya, mantu. Ini lagi mantau. Dari mantu jadi mantu. Tapi dia lagi dipantau sama netizen. Iya toh iki kok yo bulet temen ae. Mantau. Goro kae lho. Mbak Widya ya lagi ono mantu, lagi mantau. Tapi mantune dipantau oleh netizen. Mupeng heran aku jan yo angel. Jadi ceritanya sekarang itu mantu memantau Mbak Widya, kemudian si mantu dipantau oleh netizen. Keren kan? Jadi kalau si mantu melawan netizen, nampaknya nggak mungkin menang ya. Karena intelijen yang ditunjukkan oleh netizen Indonesia ini sangat luar biasa. Mata elang dari para netizen Indonesia ini tidak perlu kita ragukan lagi, teman-teman. Yes, kalian sudah menonton belum video tentang pernyataan dari menantu mantan Bupati Cirebon, yaitu Fatimah Az-Zahra ya, yang dia sudah memantau satu akun seorang wanita ya, dan sudah menyiapkan pengacara. Menurut pendapat saya, mohon maaf ya, Fatimah Az-Zahra, Anda sebagai seorang menantu seharusnya jangan terlalu ikut campur masalah intern keluarga dari suami, karena ada yang lebih berhak dan berkewajiban, yaitu suami Anda ya. Fatimah Az-Zahra. Kenapa harus mantu yang klarifikasi? Negara Indonesia adalah negara demokrasi ya. Kita sebagai warga Indonesia punya hak untuk memberikan narasi, membuat informasi yang beritanya real ya, sesuai dengan kabar berita yang beredar di sosial media dan hasil digital. Jangankan anak dari mantan seorang Bupati Cirebon, sekalipun anak dari Bapak Jokowi, Mas Gibran, banyak dihujat para netizen, tapi Bapak Jokowi legowo bersama Mas Gibran, hanya diam dan tersenyum, karena diam itu Mas ya. Kalian semakin berklarifikasi terus menerus bersama Peggy Setiawan, justru bukan mengurangi rasa kecurigaan para netizen, malah menambah kecurigaan para netizen. Karena apa? Setiap kalian klarifikasi banyak kejanggalan-kejanggalan di sana ya. Iya. Kalian datang klarifikasi kepada keluarga Peggy Setiawan yang di Cianjur disumpah Al-Quran, Peggy Setiawan yang disumpah Al-Quran yang berbicara Pak Cecep. Kenapa? Mantan Wakil Bupati Cirebon dengan si Peggy Setiawan yang ngomong, jangan Pak Cecep ya. Dan ketika Peggy Setiawan ditanyakan foto Peggy Setiawan bersama si Eki, katanya itu bukan si Eki, si Babang ya. Dan ketika ditanyakan lagi tentang foto si Peggy Setiawan bersama si Aep, katanya itu bukan Aep, tapi temannya namanya si Aceng. Nah, menurut pendapat saya ya,
Kalau kalian tidak mau terus-menerus dihujat, dibully oleh para netizen, dan kalian tidak mau kecurigaan-kecurigaan terus berdatangan dari para netizen, kalian datangi kantor kepolisian semua ya. Peggy Setiawan, mantan Wakil Bupati Cirebon, ya. Di sana kalian dihipnotis oleh uya-uya ya. Mungkin para Kira-kira mau nggak ya? Kalau Ya, pertanyaannya terkait dengan usulan si Mbak ini untuk mendatangkan seluruh keluarga mantan Bupati Cirebon agar dihipnotis oleh uya-uya, apakah mereka berani? Saya yakin dan saya jamin 200 juta % mereka tidak akan berani. Dalam sebuah video yang lewat di beranda, saya itu melihat sosok yang ada dalam video itu. Nah, caption video itu ini, Fatimah Asyara, menantu ex-Bupati Sunjaya Purwati Sastra. Ini Bupati mana ya? Bupati Cirebon kayaknya ya. Ya, Dalam video itu, si bocah perempuan ini ngomong, bocah. sedang memantau sebuah akun perempuan yang kemarin viral. Itu Mbak Widya yang sama akunnya dagelan politik. Lawang cuma menantu bekas bupati aja sok-sokan Sombong amat memantau ya. seseorang. Saya jadi heran. Kapasitasmu itu apa merasa berhak memantau seseorang? Apalagi statusnya itu netizen yang mempertanyakan tentang proses hukum di Cirebon. Kan banyak kejanggalan di situ. Ya, Cuman menantu bekas bupati. Sok-sokan memantau. Jangankan kok bekas bupati atau bupati, gubernur, presiden, anak presiden, dikuliti sama netizen warga bekas bupati. Saya tidak habis pikir dengan pola pikir orang-orang seperti ini. Mungkin terbiasa dulu puasa, merasa kuat, ya, sehingga perasaan itu tertanam sampai sekarang. sampai jadi mantan. Dan mereka tidak sadar sekarang itu era yang luar biasa, siapapun bisa berpendapat apa saja selama itu tidak melanggar hukum, selama dia mempunyai data. Cuma menantu bekas bupati kok merasa punya hak memantau seseorang. Aneh kan? Aneh lah. Aneh enggak? Sakbir. Bongkar yuk Yuk, tentang kasusnya Vina lagi. ada apa nih? Bagaimana nih? Banyak orang-orang yang panik nih. Siapa yang Siapa tuh? panik? Ada oknum jenderal, ada mantan gubernur, mantan Bupati kali ya? Bupati Cirebon. Kenapa mereka pada panik? Kalau tidak bersalah ngapain sih panik? Dan lucunya lagi, Kapolda Jabar, dia kemarin bikin conference bahwa masyarakat suruh membantu mencari DPO. Terus kerjanya polisi apa nih? Hah? TikTok. Kerjanya polisi apa kalau semuanya diserahkan sama masyarakat? TikTok. Main di TikTok. Hah? Main di TikTok, tebar pesona di TikTok. Hah? Tebar pesona di sosial media. Mencari ibu-ibu yang gatel, mencari cewek-cewek yang gatel. Itu kerjaannya. Lebih bagus bubarin aja kepolisian. Kalau Janganlah. semua yang tergantung dari masyarakat. Itu kan hanya oknum. Masyarakat itu yang gaji kalian. Kok kalian menyuruh kita yang bekerja? Kalian okak-okak kaki makan gaji buta dong. Terus dari fungsinya kalian tuh hanya datang pakai baju seragam ke kantor, habis itu diem. Habis itu tebar pesona di TikTok. Terus masyarakat suruh bergerak sendiri, teriak-teriak sendiri, cari-cari, muter-muter sendiri. Sampai mabuk. Bubarin aja. Ngapain sih kalau gitu ada kepolisian? Bubarin aja, kalau semuanya masyarakat yang bergerak. Jangan. Biar uang APBN itu untuk bayar utang negara.
Gak usah untuk bayar para polisi-polisi itu kalau tidak ada kerjaannya, ya kan? Kalian kerjaannya hanya untuk main TikTok. Kalian tuh ya polisi-polisi itu cukuplah main TikTok, cari koin di TikTok. Tempat-tempat persona di TikTok. Siapa tahu dapat transferan dari orang-orang cewek-cewek gatel, ibu-ibu gatel, ya kan? Siapa tahu dapat itu, ya lumayan lah rezeki, ya kan? Dengan kata-kata mesra, cinta, love, salam waras. Aku dan keluarga udah lagi mantau orang ini nih. Ini ada satu akun nih yang lagi kita pantau, soalnya udah nyebut nama ya, terus ngarang cerita, ngarang dongeng. Buat orang yang lagi mantau akun, ya, benarkah ingin menutup kasus Vina itu? Tapi gini tuh, Mantu dengar tuh Mantu. Di Bogor ada persembunyian seseorang ya tuh. Sepertinya ada 2 orang teman dari keluarga Mantu kan. Yang satu nyamar, namanya berakhiran J. Apakah itu temannya yang namanya anaknya Pak RT? Ya Mantu ya. Kenapa Mantu kok panik sekali ya dengan edukasi saya ya? Edukasi penting menurut saya ya. Jangan sampai Indonesia ini selalu dibungkam dengan cara-cara Anda. Kita amati, kita ikuti, ya lalu kita tangkap, kita jebloskan. Ya, itu udah tradisi Anda kan? Ya seperti itu selama ini, ya kan? Jadi gini, waktu kejadian mereka itu ya pada lari kemana? Apakah Mantu tahu? Ataukah Mantu juga ikut menyembunyikan mereka? Jangan sampai. Ini salah satunya keterangan dari orang-orang juga ya. Itu juga harusnya anak PRT itu kan mereka temenan sama anak PRT, ya kan? Berinap sharingnya di rumahnya Pak RT, ya kan? Kemudian kok yang jadi saksinya Pak RT-nya, ya? Harusnya kan anak Pak RT-nya. Nah, yang saya tahu begini, anak Pak RT aja diumpetin, apalagi anak bupati, ya kan? Anak Pak RT aja aman, ya diumpetin, apalagi namanya anak bupati. Ya. Sadis banget sih. Nah, masih belum tenang ya. Masih. Nah, salah satu teman dari kawan-kawannya Peggy, dia tidak ikut ya, cuman dia mengetahuinya itu selalu dihantui oleh Vina. Mimpi selalu dihampiri oleh Vina, bahwa Vina minta tolong ya. Jadi Mantu harap tenang, nggak usah panik, nggak usah gelisah, suatu saat terbongkar kok ya. Sepandai-pandainya nyimpan bangkai, suatu saat akan terbongkar ya tuh ya, Mantu pasti. Ya. Jadi kalau Anda juga tidak mau dikritik, tidak mau geram juga dengan pendapat-pendapat kita, artinya Anda ada keterlibatan dong dari kasus ini. Jangan-jangan ya. Kalau saya sih curiganya dari nada dia bicara, kita amati ini orangnya, bawa pengacara. Mau berapa miliar bayar pengacara? Harus dibungkam seperti orang-orang yang lainnya. Iya. Kemudian disiksa, disuruh ngaku itu, ya kan orang-orang, ya kan? Nah, menurut saya sih cukup sudah ya, biarkanlah negara ini ya membuka keadilan. Maunya saya ya Mantu ya, kalau penegak hukum ini di Indonesia ini ya adil seadil-adilnya, itu udah merasa puas diri saya ya.
Dan kalau memang Anda tidak menyembunyikan sesuatu tidak akan terusik dengan konten-konten banyak orang. Kemudian ya mantu ya harus tahu kenapa teman-temannya si Peggy itu ada salah satu ya temannya itu ya saat ini ada di Bogor. Ya saat ini ada di Bogor. Siapa ya? Itu orang yang sering mimpi dihadirkan Vina, bahwa Vina itu minta tolong. Artinya kenapa? Ya, tapi dia takut ya mengungkapkan itu bahwa dia sering mimpi bertemu Vina. Vina minta tolong. Artinya mantu ya salah satu teman dari orang-orang tersebut ya mantu asal tahu ya, artinya Vina itu masih belum tenang ya, masih minta tolong. Artinya minta tolong dengan orang-orang banyak ini agar mengangkut kasus ini ya. Kenapa? Agar terungkap pelakunya anak polisi, pelakunya ya orang-orang kuat, anak-anak jenderal, mantan-mantan bupati, ya kan, geng-geng motornya yang hebat-hebat, ya. Jadi begitu. Mantu asal tahu ya ada orang yang menginterogasi seseorang ya di Bogor ya, ibu-ibu mobilnya warna hitam ya, selalu menginterogasi seseorang. Kemudian bisa jadi karena dia anaknya nyamar di situ ya, nyamar kerja di Bogor ya, jadi nama udah dirubah ya. Jadi begini tuh, memberikan sesuatu tuh melalui orang lain bisa kan, ya kan, memberikan berupa uang atau apa, sangu buat ada keluarganya yang di Bogor itu salah satu temennya ya tuh jadi tidak nyaman dia kerja, jadi orang tuanya mau membesuk dia aja jadi kayak maling gitu ya kan, pakai menginterogasi orang, ini siapa itu siapa, ini siapa itu siapa, jadinya gitu loh mantu ya. Mantu bukannya saya ini nggak tahu, jadi salah satu teman dari Vina dan Eki kemudian mengetahui semua tentang Peggy Setiawan ini ya di Bogor itu seringkali mimpi kedatangan Vina, almarhumah Vina. Jadi Vina meminta tolong dong ya. Artinya kenapa almarhumah Vina masih minta tolong ya, tolong diungkap ya, tolong bicara mantu agar kehidupan kalian tenang. Saya sumpahin tuh ya, kalau sampai ya Anda mengancam banyak orang ya celaka lah sampean semua, paham? Jadi saya nggak pernah tidak detil mengetahuinya ya, detil saya karena saksi-saksi itu ya sebagian ada juga yang kita kenal ya, dan almarhumah Vina juga suka datang melalui mimpinya ya kan, dan mereka juga cerita ya. Jadi buat mantu kalau emang panik ya artinya mantu menyembunyikan sesuatu ya dalam kasus Vina dan Eki ini. Kira-kira apa ya yang kan? disembunyikan? Saya harap semoga Polda Jabar itu memanggil kembali yang namanya itu Rudiana, orang tuanya Eki. Kira-kira mantu kalau kasus itu diangkat melalui itu Rudiana, mantu masih bisa tenang nggak? Tenang nggak? Ya? Kira-kira nggak akan tenang ya kan? Salam waras saja tuh mantu. Mantu, dengar sini ya. Pernyataan ini menyudutkan diri kamu sendiri yang berbicara ya. Jika terjadi sesuatu pada Mbak Widya, ya, maka kamu yang akan bertanggung jawab. Ya, saya ingatkan kepada kamu, jika terjadi sesuatu pada Mbak Widya, netizen ngancam balas, seluruh Indonesia akan menuntut kamu.
Jika Mbak Widya tidak ada, jajaran kepolisian pasti akan menuntut kamu. Dan jika jajaran kepolisian terlibat, Mbak Widya tidak ada, maka seluruh Indonesia akan menuntut juga. Hati-hati pernyataan kamu. Ini pernyataan kamu bisa menuntut kamu diri sendiri ya. Jadi jika terjadi sesuatu pada Mbak Widya, berarti kamu menantang netizen, menantang masyarakat Indonesia. Ya. Paham kamu? Bravo. Cuma di Konoha, bandar dari segala bandar adalah si coklat. Sungkem sama seragamnya. Masyarakat biasa lihatnya lari, penjahat sebenarnya sama si coklat jadi bestie. Menarik sekali bukan? Sama anak kandung aja tega, apalagi masyarakat awam. Anak jadi tumbal demi pangkat dan harta. Kirain nangis sesegukan karena sedih atas kepergian sang anak. Ternyata karena takut ketangkep. Asli, mirip film action India, terlalu banyak drama. Jadi sampai saat ini kalian masih percaya polisi. Pantas nggak mau diusut kasusnya. Satu-satunya orang tua yang paling ikhlas ketika anaknya meninggal dengan cara yang tidak wajar dan tragis demi mempertaruhkan tahta. Sebagai petugas satuan narkoboy punya prestasi yang cukup cemerlang, bekerja sama dengan bandar dan jenderal sekaligus. Beginilah kalau aparat terjun ke dunia bisnis. Bisnisnya nggak main-main cuy. Akhirnya sang anak jadi tumbal. Dan ternyata yang menyuruh menangkap Peggy Bangunan ini, korban salah tangkap itu, adalah ayah Eki sendiri loh, Ibtu Rudiana. Agar 3 nama DPO itu hilang lenyap gitu aja. Eki sungguh bangga padamu Pak Rudiana. Demi membela rekan bisnis yang telah membunuh anaknya sendiri, apa saja dilakuin. Jadi kira-kira siapa yang bisa menangkap jenderal? Beginilah kalau hukum dimandatkan kepada orang disabilitas. Mereka terlihat sempurna fisiknya, cerdas akalnya, tapi cacat nuraninya. Apa yang bisa diharapin dari penegak hukum yang buta, tuli, bisu? Mereka akan membabi buta pada orang yang mengkritik dirinya, pada orang lemah dan menganggap ini hinaan. Ini pelajaran Pak Polisi. Semua ada harganya, pangkat, jabatan, kehormatan. Kalau kalian dapat dengan cara yang tidak baik, itu akan kalian bayar suatu saat nanti. Bahkan dengan nyawa bayarannya. Tragis bukan? Saya bicara pada oknum polusi yang kalau dikumpulin bisa satu provinsi. Bukan keseluruhan sih, tapi rata-rata semuanya begitu. Semoga kejadian ini jadi renungan. Itu pun kalau masih punya akal sehat. Gak munafik hidup butuh duit, tapi ya gak gitu juga kali cara dapetinnya. Ingat sumpah yang Anda ucapkan. Serapat apapun bangkai itu disimpan, akhirnya tercium juga. Boleh karang berita apa aja, tapi Tuhan tahu kebenarannya. Sekarang masyarakat mulai bingung. Ngadu ke siapa, percaya pada siapa, nggak tahu cara menghormati Anda bagaimana. Penjahat dan penipu saat ini sedang bahagia tertawa menertawakan Anda. Sementara rakyat menjerit karena nggak tahu mau ngadu ke siapa. Kira-kira kalau polisinya di penjara bakal disiksa nggak? Siapa yang berani nyiksa Pak Polisi? Lagian kalau berita ini nggak viral juga nggak bakal ada yang nangkap polisi. Koreksi kalau benar. Sekian pesan singkat dari saya, bocah kemarin sore yang tidak terima ketidakadilan di negeri tempat saya tinggal ini. Berani sekali ya wanita ini. Nah teman-teman, itu tadi kumpulan-kumpulan video masih terkait dengan peristiwa Vida Cirebon. Ya, ada sebuah pemandangan yang menarik ya, bahwa ketika seorang mantu seolah-olah menjadi bemper, menjadi konvanger untuk menadah semua serangan-serangan dari netizen yang datang bertubi-tubi, datang silih berganti. Bahkan si mantu ini sampai memantau akun dari Mbak Widya itu sendiri. Ya, mereka mungkin mulai merasa panik karena Mbak Widya begitu berani, tegas membongkar fakta-fakta terkait dengan peristiwa Vida Cirebon. Ya, kalau misalnya kita tidak atau merasa tidak pernah melakukan sesuatu, seharusnya fine-fine saja, tenang-tenang saja. Tidak usah dianggap risih, biasa-biasa saja. Tapi semakin Anda memberikan klarifikasi sana-sini, disitulah Anda menunjukkan bahwa sesungguhnya Anda itu masuk di dalam kelompok itu. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam waras.